Halo teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang datang dari grup-grup Facebook. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk melihat video ini. Pastinya video ini akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa tinggalkan komen yang positif di kolom komentar ya. Nah, kita akan mulai ya. Hari ini membahas tentang tongkat Musa. Apa sih maksudnya saya membahas tongkat Musa? Nah, sebelumnya kita tahu ya bahwa kehidupan sekarang ini nggak semakin mudah. Mungkin semakin sulit dan banyak tantangannya. Seringkali ini membuat kita seolah-olah kayak nggak ada jalan keluar, kayak susah sekali ya kehidupan ya, kayak nggak ada solusinya seperti itu ya. Nah, kita akan lihat dari pembacaan Alkitab hari ini, dari kitab Keluaran. Kita tahu bahwa kitab Keluaran itu berkisah tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Oke, kita akan bacakan dari Keluaran. Kalau ada Alkitab silakan dibuka, kalau nggak ada boleh didengarkan ya. Dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah, ini menarik ya. Jadi tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut karena tidak ada air, karena kehausan. Lalu singkat cerita, akhirnya Tuhan membuat keajaiban dan mereka bisa minum. Seringkali di sini dikaitkan dengan ketaatan, dengan ketidakpercayaan akan penyertaan Tuhan. Tetapi satu hal di sini yang menarik adalah di ayat ke-5 ya. Di ayat ke-5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah." Jadi di sini Musa disuruh pergi, jalan di depan dan membawa serta tongkat. Ya, tongkat. Tongkat Musa ini adalah sesuatu yang spesial ya. Kenapa Tuhan suruh bawa? Tentunya mengingatkan bahwa tongkat ini pernah beberapa kali dipakai Tuhan ya untuk membuat mujizat, yang terutama tentunya membelah Laut Merah. Jadi di sini Tuhan seperti ingin mengingatkan bahwa Tuhan pernah menyertai dia dan bangsa Israel untuk melewati hal-hal yang lebih besar. Jadi bukan tidak mungkin Tuhan akan menyertai dan membuka jalan lagi di masa-masa mendatang. Begitupun dengan kita ya. Kita mungkin tidak punya ya tongkat Musa itu seperti bentuk tongkat. Tetapi satu hal yang kita punya adalah mungkin kita punya kenangan-kenangan atau punya memori-memori atau punya ingatan-ingatan di mana Tuhan pernah menyelamatkan kita dari suatu masalah. Ketika Tuhan pernah memberikan solusi ya, udah berat, udah merasa nggak mungkin, tau-taunya Tuhan menyelamatkan. Pasti ada momen-momen seperti itu ya. Ada kenangan-kenangan seperti itu di mana Tuhan pernah menyelamatkan kita. Atau misalnya tidak pernah, saya yakin ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu juga adalah suatu momen mujizat. Tidak sembarangan kita bisa mengenal Tuhan Yesus, menerima sebagai juru selamat, dijanjikan kehidupan kekal, itu tidak sembarangan. Ketika kita mengingat itu, bahwa kita yang berdosa bisa ditebus dosanya, itu juga suatu momen atau suatu ingatan akan mujizat yang luar biasa. Jadi kalau menebus dosa saja Tuhan sudah lakukan, apalagi dengan masalah-masalah dan berbagai hal di depan kita. Selesai atau tidak selesai, yang pasti Tuhan akan menuntun kita kepada jalan keselamatan.
Jadi jangan takut, sama seperti bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka menuju jalan keselamatan, begitu pula dengan kita, Tuhan akan menuntun kita menuju jalan keselamatan. Sekian saja renungan hari ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.